Berhubung kemarin hampir 1 harian lokasi tempat saya melakukan pemantauan diguyur hujan lebat, saya memutuskan untuk bermalam di sini. Walau tanpa bahan makanan, saya memilih bertahan dengan persediaan air minum yang masih cukup. Mudah-mudahan rekan saya yang berada di camp bisa datang lebih cepat pagi ini untuk menghantarkan ransum saya. Ternyata sampai pukul 8:15 WIT, rekan saya belum juga muncul. Seiring matahari sudah menyinari sekeliling saya, badan saya pun mulai terasa hangat. Mungkin karena semalaman saya tidak bisa tidur nyenyak karena tubuh yang kedinginan, dengan keadaan tubuh yang mulai hangat, mata saya sepertinya ditarik untuk tidur. Akhirnya, saya kembali tidur. Baru beberapa saat terlelap, tiba-tiba telinga saya menangkap satu suara syulan kira-kira 10 meter di sebelah kiri saya. Saya paham, itu siulan rekan saya yang sedang mencari saya. Setelah yakin itu adalah rekan saya pun membalas siulan untuk memberitahu posisi saya. Beberapa saat kemudian, rekan saya pun menemukan saya. Satu ransel kecil berisi makanan kering dan minuman dia lemparkan ke posisi saya. Kemudian dia pun meninggalkan saya, dan kembali menuju camp. Sambil melahap beberapa potong roti dan minum kopi yang masih hangat, saya mengamati sekeliling saya untuk mencari posisi yang pas memantau jalan keluar masuk perkampungan yang diduga disusupi anggota KKB. Sekitar pukul 10:15 WIT, saya bergerak ke arah utara menuju satu gundukan tanah di ketinggian perbukitan. Tiba di posisi, saya pun mulai melakukan pemantauan. Suasana perkampungan terlihat masih lengang. Tidak satu orang warga pun yang beraktivitas di luar rumah. Ini di luar kebiasaan. Hari ini hari pekan, 1 kali dalam 1 minggu. Biasanya banyak warga yang pergi ke pasar untuk membeli sembako atau barter hasil kebun. Ini suatu pertanda bahwa di sekitar perkampungan ada yang tidak baik. Kemungkinan besar, warga enggan keluar rumah karena takut dengan KKB yang berada di sekitar mereka. Atau bahkan, warga sudah keluar dari kampung dan mengungsi di tempat keluarga atau di pos keamanan satuan organik setempat. Saya mengarahkan pemantauan ke arah jalan yang berada di sebelah bawah perkampungan. Beberapa saat melakukan pemantauan, persis di satu tikungan jalan, muncul puluhan laki-laki. 2 orang yang berjalan di bahagian depan terlihat jelas memegang senjata api laras panjang, sementara yang lainnya memegang parang, panah, dan berbagai jenis senjata tajam. Saya pastikan mereka adalah anggota KKB. Saya pun menghubungi rekan yang berada di camp dan memberikan perintah serta strategi untuk melakukan penindakan. Rekan-rekan saya minta bergerak ke arah ketinggian perbukitan di sebelah timur perkampungan, memotong arah pergerakan KKB. Jika rekan-rekan bisa bergerak cepat, mereka akan berada kira-kira 300 meter di atas jalan saat gerombolan KKB melintas. Saya bergeser lagi sejauh 200 meter ke arah selatan.
Sekitar 30 menit kemudian, rekan-rekan saya menginformasikan bahwa mereka sudah berada di ketinggian, sesuai perintah saya. Saya salut dengan pergerakan rekan-rekan yang begitu sangat cepat. Jika semua berjalan sesuai rencana, hari ini akan ada peristiwa besar yang tidak bisa dilupakan KKB. Saya memposisikan diri untuk mengintai gerombolan KKB yang akan melintas di depan saya. Beberapa saat kemudian, gerombolan KKB pun muncul di tempat terbuka, kurang lebih 400 meter di depan saya. Saya menghubungi rekan-rekan untuk siap dan standby. Saya mengarahkan bahagian depan barisan gerombolan KKB ke titik 0 teleskop senapanku. Dua tembakan jarak jauh melesat persisi bahagian depan barisan. Seketika gerombolan KKB berantakan. Mereka mencoba menyelamatkan diri mengikuti jalan ke arah ketinggian, meninggalkan beberapa orang rekan mereka yang terkapar di jalan. Beberapa detik kemudian, rentetan tembakan terdengar menggema dari arah ketinggian. Rekan-rekan saya sedang menguji ketangkasan mereka menembak sasaran. Hanya dalam waktu 15 menit, suasana kembali hening. Dua orang laki-laki yang berjalan turun melalui semak-semak, saya biarkan lolos. Mereka akan jadi saksi hidup bagaimana indahnya berperang melawan TNI Polri. Ternyata, informasi tentang kejadian begitu cepat sampai ke komando. Komando meminta konfirmasi tentang peristiwa kontak tembak. Dari nada suara seseorang di komando, saya paham ada sesuatu yang kurang pas di sana. Saya menjawab, kami sama sekali tidak mengetahui peristiwa tersebut. Kami saat ini sedang melakukan patroli. Jawabku enteng. Saya pun memutus sambungan radio. Kemudian, saya memerintahkan rekan-rekan untuk segera meninggalkan lokasi dan bergerak menuju satu titik koordinat. Sebelum malam, kami akan bertemu di sana. Kami hantu rimba, komando.